video kali ini kita akan membahas tentang persamaan eksponen. Nah, seperti yang kalian tahu, eksponen itu kan bentuk pangkat. Nah, untuk mengingatkan kalian kalau bentuk pangkat itu kan misalkan ada A pangkat X nih. Terus A-nya itu disebut bilangan pokok atau basis. Sedangkan X-nya itu pangkatnya kan, berarti dia bisa disebut sebagai bilangan eksponensialnya atau bilangan pangkatnya. Nah, buat persamaan eksponen ini, berarti kalau misalkan ada sebuah persamaan, berarti dia itu ada lambang sama dengannya karena disebut persamaan, gitu. Nah, terus persamaan eksponen juga berhubungan sama persamaan aljabar, di mana ada variabel-variabel gitu, atau fungsi-fungsi. Nah, contoh bentuk persamaan eksponensialnya itu sendiri, Ibu udah tulis di sini ada 4. Contoh sedikitnya ya ini. Di sini ada 3 pangkat X plus 1 sama dengan 1. Terus ada juga yang 4 kali 2 pangkat 3X plus 5 sama dengan 32. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan, Ibu kan nulis X-nya itu kayak U ya. Kemarin ada yang nanya, itu X atau U. Sebenarnya cara nulisnya itu emang mirip sih kayak U kayaknya. Tapi ini disebutnya atau di ucapnya biasanya X karena dia mirip huruf X gitu. Atau ada juga yang nulisnya begini. Ada juga yang begini nulisnya, atau X biasa juga bisa sebenarnya. Cuman karena ada tanda kali, jadi biar tidak sama kayak tanda kali, Ibu membedakannya dengan X yang meringkul gitu. Oke, terus di sini kan ada 4 kali 2 pangkat 3X plus 5 sama dengan 32. Terus contoh berikutnya ada di sini ya, ada 3 pangkat 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 1 sama dengan 3 pangkat min 4x. Terus contoh yang terakhir ada 5x plus 3 dipangkatkan 2x tambah 1 sama dengan 5x plus 3 dipangkatkan 2. Nah, kalau kalian perhatikan, untuk yang contoh A sama B itu, yang ruas kanan sama ruas kiri, bilangan pokok atau basisnya kan beda. Sedangkan yang C sama D, bilangan pokoknya atau basisnya sama untuk ruas kiri sama ruas kanan. Nah, nanti kita akan belajar gimana cara menyelesaikan persamaan-persamaan ini. Gitu. Oke, kita mulai dari bentuk persamaan eksponen. Di sini ada 3 bentuk. Nih, yang pertama ada yang basisnya, yang pertama sama yang kedua yang basisnya sama. Berarti di sini kita lihat basisnya tuh kan A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Terus yang kedua ada A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Sedangkan yang ketiga basisnya berbeda. Yang kiri atau yang ruas kiri A pangkat fx sama dengan B gitu. Atau kita anggap di sini B pangkat 1 boleh kan ya. Nah, terus yang nomor 1 sama yang nomor 2 karena basisnya sama, maka berlaku persamaan untuk pangkatnya. Maksudnya gimana? Di sini kan ada A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Karena basisnya sama, maka berlaku fx sama dengan p. Dimana fx-nya itu kan pangkatnya si A yang kiri. Terus p itu adalah pangkat dari yang A yang kanan gitu. Terus berlaku juga yang nomor 2. Karena basisnya sama-sama A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka berlaku fx sama dengan gx gitu. Nah, sedangkan yang nomor 3 nanti kita bahas langsung ke contohnya aja. Nah, jadi kalau misalkan kalian menemukan persamaan dengan basis yang sama, kalian bisa langsung langsung selesaikan persamaan di antara ruas kiri pangkatnya dengan ruas kanan yang pangkatnya, langsung yang pangkatnya aja gitu. Terus kalian gak usah ragu kalau misalkan ini kan A ya, atau maksudnya sebuah bilangan maksudnya. Jadi dia bisa bilangan berapa aja gitu. Dia bisa bilang bulat, bisa bilangan pecahan, bahkan bisa juga berbentuk fungsi kayak contoh yang tadi yang D gitu, yang 5x tambah 3. Itu kan sebenarnya bentuknya ada variabelnya atau ada sebuah fungsi gitu. Kalau misalkan dia sama basisnya, maka tetap berlaku persamaan-persamaan yang selanjutnya gitu. Kita coba ke contoh yang pertama. Contoh untuk bentuk yang pertama ya, A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Kan contohnya 3 pangkat 2x sama dengan 3 pangkat 4.
Nah, kita lihat kan basisnya untuk ruas kiri kan 3, sedangkan ruas kanan kan sama 3. Maka kalau basisnya sama, kita tinggal kita bisa langsung selesaikan persamaannya langsung kita tulis yang pangkatnya aja. Jadi 2x sama dengan 4, gitu kan. Jadi 2x sama dengan 4, kita boleh yang sebelah kiri bagi 2, yang sebelah kanan bagi 2. Ini tinggal x atau pindah ruas ya sebutnya biasanya. X sama dengan 4/2, karena dia asalnya dikali terus pindah ruas jadi dibagi. X sama dengan 4/2, maka hasil akhirnya x sama dengan 4/2, 2. Jadi x-nya sama dengan 2. Ini adalah penyelesaiannya. Penyelesaiannya x-nya sama dengan 2. Gitu. Jadi kalau misalkan kita masukkan ke dalam soalnya, kan x-nya sama dengan 2 nih penyelesaiannya. Berarti si x ini itu kalau misalkan kita ganti 2 jadi 3. Kita buktikan ya. Jadi kan 3 pangkat 2 dikalikan 2 gitu kan, sama dengan 3 pangkat 4. 2 kali 2, 4. 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4. Jadi penyelesaian yang kita kerjakan ini benar. Bisa kalian cek sendiri gitu. Terus ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ya. Bentuk yang kedua itu a pangkat fx atau fungsi fx sama dengan a pangkat fungsi gx gitu. Misalkan contohnya 8 pangkat 5x plus 1 sama dengan 8 pangkat 11 misalkan. Terus berarti karena basisnya udah sama, maka kita langsung aja tulisin yang pangkatnya. Jadi 5x plus 1 sama dengan 11. Ada yang bisa pindah ruas ya? 5x sama dengan 11 dikurangi 1. 1 ini yang plus 1 pindah ruas jadi min 1. 5x sama dengan 11 kurang 1, 10. Terus x sama dengan 10/5, karena asalnya 5 kali x, terus 5-nya pindah ruas jadi dibagi 10/5. Jadi x-nya sama dengan 2. Ini kalian bisa buktiin sendiri ya. Jadi penyelesaian akhirnya x-nya sama dengan 2. Lanjut ke bentuk persamaan eksponen yang ketiga, di mana ruas kiri sama ruas kanan ya ternyata memiliki basis yang berbeda. Misalkan ada a pangkat fx sama dengan b gitu, dimana si b ini sebenarnya tetap bisa dirubah menjadi basisnya sama kayak yang sebelah kanan, sebelah kiri maksudnya. Misalkan contoh ya, contohnya yang tadi, contoh yang pertama 3 pangkat x plus 1 sama dengan 1. Nah, di sini kan yang sebelah kiri itu ada 3 pangkat x plus 1, sedangkan sebelah kanan itu ada angka satunya aja, atau 1 pangkat 1. Nah, ini kan memiliki basis yang berbeda, berarti kita nggak bisa langsung rubah atau nggak bisa langsung selesaiin kayak yang tadi, kayak persamaan yang tadi, atau nggak bisa kayak yang ini kan. Nah, berarti kita harus rubah dulu ruas yang kanan ini supaya basisnya sama kayak yang ruas kiri. Gimana caranya? Di sini kan ada 3 pangkat x tambah 1. Di sini ada angka 1. Nah, berarti kita harus rubah si angka 1 ini menjadi 3 pangkat berapa? Yang hasilnya 1, ya kan? Tuh. Nah, kira-kira berapa? 3 pangkat berapa yang hasilnya 1? Ada loh di sifat-sifat eksponen yang harusnya yang di video sebelumnya, yang ada di link Sway Office. Tuh. Kalau kalian memperhatikan ya. Oke. Jadi si yang sebelah kanannya ini kita rubah jadi 3 pangkat 0. Karena 3 pangkat 0 hasilnya 1. Sesuatu yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Nah, karena kita udah punya basis yang sama antara ruas kiri sama ruas kanan, maka kita bisa selesaikan permasalahannya. Jadi x tambah 1 sama dengan 0 kan. Terus yang pindah ruas siapa? Misalkan satunya ya, x plus 1, plus 1-nya pindah ke kanan, itu kan berarti jadi 0 kurang 1. Kita langsung aja boleh kan tulis min 1 gitu. Jadilah x sama dengan min 1. Kalau misalkan kita buktiin, dimasukin ke persamaannya, jadi 3 pangkat 1
pangkat min 1 ditambah 1 sama dengan 3 pangkat berapa berarti? Min 1 tambah 1 0 kan? 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 1. Jadi 3 pangkat 0 sama dengan 1. Gitu. Lanjut. Di pause. Misalkan 2 pangkat 2x plus 4 sama dengan 8. Basis yang kiri itu kan 2, sedangkan yang kanan hanya angka 8-nya aja. Maka kita rubah si ruas kanan ini menjadi, biar sama kan basisnya, berarti harus 2 pangkat berapa gitu. 2 pangkat berapa yang hasilnya? 8. 3. Jadi 2 pangkat 2x plus 4 sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 8 kan? Udah gitu baru langsung ke pangkatnya. Pangkatnya kan 2x, karena udah sama basisnya, 2x tambah 4 sama dengan 3. Jadi 2x sama dengan 3 dikurangi 4, karena asalnya plus 4 jadi min 4 kalau pindah ruas. 2x sama dengan 3 dikurangi 4 min 1. Hasil akhirnya x sama dengan, pindah ruas ya, 2 nya jadi min 1/2 gitu. X nya sama dengan min 1/2. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Masih A pangkat fx sama dengan b, atau awalnya basisnya ruas kiri sama ruas kanannya berbeda. Misalkan di sini perintahnya tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut. Persamaannya 3 pangkat x kuadrat min x min 9 sama dengan 1/27. Nah, berarti kan kita harus merubah 1/27 ini biar bilangan pokoknya harus berapa berarti? Bilangan pokoknya harus berapa? Harus 3 kan? Bilangan pokoknya menjadi 3. Kan asalnya 1/27. Berarti 1/27 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3. 1/3 pangkat 3. Terus 1/3 pangkat 3 biar 3 pangkat titik-titik, atau 3 pangkat berapa dari 1/3 pangkat 3. Berarti sama aja kita kayak merubah 1/3 pangkat 3 menjadi 3 pangkat min 3. Gitu kan? Sesuai sama sifat eksponensialnya. Oke, karena kita udah punya, jadi kita langsung di sini 3 pangkat x kuadrat min x min 9 sama dengan 3 pangkat min 3. Lanjut, kita selesaikan. Berarti yang kita selesaikan adalah x kuadrat min x min 9 sama dengan min 3. Min 3 ini boleh pindah ruas. Nanti biar kita bisa faktorkan, karena ini merupakan bilangan persamaan kuadrat ya. X kuadrat min x min 9 karena pindah ruas jadi plus 3 sama dengan, karena pindah ruas jadi sama dengan 0 ya, dia sisanya 0. Terus x kuadrat min x min 9 tambah 3 min 6 sama dengan 0. Sampai sini kita bisa faktorin. Masih ingat cara memfaktorkan persamaan kuadrat? Kan x terus x. Terus karena angka terakhirnya itu negatif 6, berarti perkalian berapa yang menghasilkan 6. Terus pas dijumlahin itu menghasilkan min 1x, atau min x ya. Berarti kan yang paling mungkin itu 2 sama 3 kan. Terus karena dia hasilnya negatif, berarti harus negatif kali positif. Berarti antara min 2 kali plus 3 atau plus 2 kali min 3. Cara cari taunya, kita lihat aja yang pas dijumlahinnya kan harus min x ya, atau harus min 1. Berarti yang besarnya harus negatif. Berarti di sini min, yang ini plus. Nanti kalian bisa buktiin sendiri apakah faktornya benar atau enggak ya. Terus jadi kalau yang ini x plus 2 sama dengan 0, jadi x nya sama dengan min 2, atau x min 3 sama dengan 0, jadi x sama dengan plus 3. Maka jadi himpunan penyelesaiannya
atau X yang mungkin itu ada 2 kan di sini, yaitu min 2 sama 3. Ini cara nulisnya kalau himpunan penyelesaian ya, pakai kurung Kurawa. Sampai sini aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.